Hey Gundik, hey pelakor, katanya. Ah, bingung dong aku guys. Kok aku tiba-tiba dikatain kayak gitu hanya gara-gara seorang wanita yang mengontenin yang katanya penyanyi dangdut yang lagi viral, yang katanya dibully seluruh Indonesia, katanya bilang kayak gitu. Tiba-tiba di situ walaupun dia tidak menyebutkan nama, ada beberapa komentar langsung Dewi Persik ya, dan perempuan itu langsung like gitu. Jadi seolah-olah itu tertuju untuk saya. Itu asumsi akhirnya beredar seperti itu. Tapi perlu digarisbawahi di sini ya, dan perlu diluruskan. Diam itu memang emas, tapi klarifikasi itu penting. Karena saya membangun karir ini 22 tahun, hampir 23. Pagi, siang, malam kepala aku jadiin kaki. Ya, kata-kata Gundik, kata-kata pelakor itu kan sangat sensitif sekali ya. Dan satu hal yang perlu pemirsa tahu atau teman-teman tahu, bahwa aku tidak kenal sama perempuan ini. Ya, boro-boro dia mau nelpon saya kenal sama dia aja enggak gitu loh. Dan saya nggak tahu perempuan ini siapa dan istrinya siapa gitu loh. Nah, kalau misalkan memang katanya Ayang Butet pernah bilang sama aku gini, Ayang Butet itu adalah salah satu orang yang memang memproduksi sebuah film-film saya yang dipercaya oleh Maxima Picture. Aku tanya, Ayang ini apa istrinya? Oh, ini jangan-jangan istrinya si bule ini. Yang jadi waktu itu pernah di lokasi syuting ada seorang istri yang tiba-tiba marah terus karena dia bermasalah sama istrinya gitu loh. Nah, ketika itu aku sebagai lawan mainnya, di mana dalam main film itu kan ada kissingnya gitu, ada adegan pelukan, ada adegan diranjang gitu loh. Nah, ini kita menceritakan zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Kalau ternyata memang istrinya itu cemburu atau istrinya marah, itu bukan menjadi masalah saya gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak pernah merasa pacaran sama suaminya, dan saya tidak pernah merasa mengganggu rumah tangganya orang. Perlu digarisbawahi ya. Dan saya juga tidak pernah merasa menjadi gundik siapa gitu loh. Nah, kalau memang saya pernah menjadi gundik suaminya, katanya misalkan, hey, emang suami kamu sekaya apa sih? Perasaan aku ketika itu tahun 2008 aku udah jadi bintang loh. Dan aku keturunan alhamdulillah dari keluarga cukup. Jadi kalau gundik itu kan, mohon maaf, peliharaan tuh kan kesannya kan kayak aku dipelihara orang dan orang tersebut kaya raya gitu kan. Nah, pertanyaannya, saya tuh sudah jadi bintang loh. Dan mungkin aku nggak orang yang dimaksud ini pemeran pendamping saya di film itu. Saya nggak pernah punya hubungan apa-apa loh Mbak ya. Saya cuma memerankan peran saya di film saya secara profesional gitu. Jadi kamu gak boleh cemburu. Kalau misalkan kamu cemburu sama suami kamu, bukan berarti saya ngambil suami kamu. Ya, kalau saya punya komitmen atau pacaran sama suami kamu, itu berarti tandanya di luar film. Lah, kalau misalkan saya menjalankan adegan dalam film itu, bukan berarti saya pacaran sama suamimu. Ya, apalagi kamu ngomong saya belasan tahun jadi gendaan-gendaan, apalah itulah, aku nggak ngerti, aku gendaan. Aduh, kamu kayaknya harus menelusuri bibit bobot bebet keluarga besar saya deh, karena keluarga besar saya itu TNI Polri. Jadi nggak mungkin kalau misalkan saya jadi gundiknya siapa. Ya, nggak ada dalam sejarah Dewi Persik tuh ngambil pacarnya orang atau suaminya orang. Itu doang sih Mbak ya, biar Mbak paham. Tapi mudah-mudahan itu bukan aku ya, karena kan memang penyanyi dangdut, karena orang-orang semua pada ngetekin saya soalnya gitu loh ya. Terus satu hal lagi, di situ mengenai makanan sup yang saya ludahi dengan Mas Riki Perdana. Jadi ini perlu diluruskan supaya tidak digoreng-goreng juga. Saya sama Mas Riki Perdana itu udah kayak bestie banget. Kami tuh udah bestie banget. Kita bicara zaman dulu ya. Jadi sebelum adanya sop yang saya ludahin itu, Mas Riki Perdana itu kalau saya makan coklat atau makan apa, beliaunya itu juga sering ngisengin saya. Jadi sering ngeludahin makanan-makanan saya. Jadi kami tuh bales-balesan, yang memang kebetulan balesan saya ke dia itu yang dipotong, yang ditaruh di salah satu akun yang suka menjatuhkan Dewi Persik gitu. Jadi kalau misalkan kalian bilang ya itu kan nggak boleh, saya tidak akan melakukan hal-hal negatif apapun kalau nggak diduluin. Ya, kalau kamu nggak mau dipukul, jangan pukul orang. Kalau kamu pingin dihargai orang, ya kamu harus bisa menghargai orang. Itu aja sih prinsip hidup saya gitu loh. Saya tergantung saya dengan siapa, dan kebetulan sampai saat ini, detik ini, Riki Perdana masih tetap jadi sahabat saya, dan pernikahannya dia pun saya datang untuk menghibur acara pernikahannya sahabat aku, Riki Perdana. Jadi kalau misalkan kalian itu bilang bahwa wah lu nggak punya adab, lu nggak punya ini, bukan masalah adab di sini, tapi masalahnya adalah Mas Riki Perdana itu pertama kali
yang suka mengganggu saya dan saya balas dengan cara yang sama. Jadi udah ya, cukup ya itu. Apalagi yang lain-lain nanti ya. Di sini perlu kita luruskan biar gak digoreng-goreng. Karena jujur ya guys, aku itu kalau sama orang, jangankan orang itu sama aku kenal, gak kenal aja aku panggil sayang. Orang itu pingin cium pipi saya aja saya kasih pipi saya, peluk saya aja saya kasih, asalkan perempuan ya gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba saya ada perilaku atau perbuatan saya yang sekiranya tiba-tiba agak kasar, agak keras, ya berarti ada sebab musababnya. Nah kalau kalian menanyakan tentang masalah yang terjadi antara aku dan Mas Riki Perdana, itu diawali dari Mas Riki dulu yang pada waktu itu pernah ngeludahi makanan saya, dan akhirnya saya balas-balasan. Tapi ya tidak ada masalah apa-apa, kami berdua, kami baik-baik saja. Oke guys, itu aja ya. Buat kamu para buzzer-buzzer 125.000 buzzer ya, yang lebih daripada itu yang mengarahkan untuk menjatuhkan Dewi Persik ya. Kebenaran itu tetap jalan sesuai dengan jalannya gitu ya. Terima kasih loh atas fitnah-fitnahannya. Terima kasih loh udah menjatuhkan Dewi Persik. Terima kasih loh atas semuanya pokoknya ya. Oke, terima kasih sudah diperhatikan. Salam sayang dari aku, Dewi Persik.